Kalau kebutuhan itulah Buddha, tidak bisa tidak, mau nggak mau harus makan, harus minum, harus kawin, harus. Kalau masih jangan nggak kawin, masih muda kok, ditinggal bini kawin lagi, jangan berlama-lama. Iya dong, ngapain? Harus berpikir, nggak perlu bersih. Tidak semua harus dipikir, Pak Redi. Loh, barang nyata kok dipikir. Pengen kawin. Sikapnya apa gampang. Udah lirak-lirik. Satu pandangan. Ada 10 lah kalau mau kriteria, 10 lah. Kalau pengen sakinah, mawadah, warohmah ya, wal barokah gitu. Sama raba. Jangan samawa. Tapi sama raba. Karena urusan kawin urusan sama raba. Kalau doa cuma samawa, nanti begitu jadi suami itu cuma sama-sama di WA. Ngajak sarapan pakai WA. Nanti uang belanja pakai WA juga. Tapi kalau sama raba jelas. Sakinah, mawadah, warohmah, wal barokah. Itu 10. P pertama pandangan. Ini yang belum punya istri nih. Ya. Atau yang sudah tapi ditinggal istri misalnya, atau dikhianati istri atau apa terserah lah, apa diselingkuhi misalnya. Sekarang itu banyak, itu juga katanya Pak ujian, katanya ujian. Coba Pak bayangkan Pak, kemarin itu saya selingkuh Pak, ini belum selesai urusan Pak, saya pacaran lagi, dikhianati juga, nggak taunya pacar saya itu selingkuh lagi sama cowok lain. Ujian kok ini, nah itu ujian juga yang begitu kan? Nah, waktu anteng-anteng jalan ke taman, enggak ada ujian itu. Jadi udahlah, sikapi aja, nggak usah mikir istri itu nggak, istri itu jangan dipikirin, ngapain mikirin istri sih? Kelihatan. Jadi kalau pengen punya istri, 1 P pertama itu pandangan, nggak usah terlalu apa ya? Apa namanya kriteria harus nilai-nilai. Hidup ini mau nyari sempurna nggak ketemu, yang maha sempurna nggak Tuhan. Rumah tangga itu membangun, pandangan cukup 3E. Kalau mencari calon istri pandangannya 3 aja, jangan berpikir, bersikap 3 pandangan. Wah enak dipandang nih, kan tahu lah sampean seleranya ya kan, menurut saya itu enak dipandang. Kayaknya enak nih kalau dibawa kondangan, ya kan? Diajak jalan. Kan ada Pak suami istri kalau jalan berantem mulu. Di pasar berantem, ngoceh-ngoceh ya kan? Banyak lah. 1 enak dipandang, 2 enak dibawa jalan atau kondangan, 3 enak diranjang. Jangan cantik, duitnya banyak, geran urusan ranjang ada aja alasannya. Penning juga kita biar itu cantik, duit banyak. Kalau diranjang susah, penning nggak? Penning. Nah itu. Kalau udah ini ada, udah cepet perkenalan, baru percintaan, baru pernikahan, nah, baru pernikahan pelepasan pakaian. Oh iya dong. Habis pelepasan pakaian percobaan, ya percobaan lah. Percobaan juga harus pelan-pelan, pelan-pelan juga harus pas. Kalau enggak bedanya cuma 1 cm itu bisa meleset tuh, ya kan? Pas juga kadang perih, tapi kalau kelewat karena ujian kan, ujian kadang-kadang perih Pak, rumah tangga itu nggak selamanya mulus. Karena giliran perih ujian, giliran nggak perih, wah ini yang jadi masalah. Kita ganjil, kita sudut pandangnya. Tapi kalau itu sudah terlewati, ya perihnya terlewati, enak tenang Pak. Enak tenang. Enak. Inna ma'al usri yusra. Apa? Kira-kira gitu Pak Nadi. Tapi kalau sabar, jangan coba-coba membatasi kesabaran. Kalau sabar sudah dibatasi, namanya sudah bukan sabar.
Sabar sih sabar Pak, sekali, 2 kali, 3 kali. Ya nggak sabar. Gue bacok juga nih. Sabar itu asobur. Asobur itu ismun min asmaillahil husna. Yakin Pak, pasti ada. Amin. Ada jalan. Yakin. Jadi gitu. Ya kalau nggak kepengen diuji Tuhan, nekat. Dibalik. Capek gua diuji terus. Terus gimana kalau capek diuji? Sekalian dibalik. Gua sekarang pengen nguji Tuhan. Begitu. Berani. Loh. Kita diuji kok untuk mengetahui keimanan kita. Boleh juga dong saya nguji Tuhan untuk menambah keyakinan iman saya. Allah itu Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih, maha memberi rezeki. Kalau dia memang Tuhan maha pengasih, maha kuasa, maha memberi lain, maha penyayang, pasti dia memberikan rezeki, mampu memberikan rezeki kepada hambanya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Cuman berani nggak uji Tuhan? Ini masalah. Ini ruang ujian Pak. Saya siapkan untuk santri saya kalau yang mau uji Tuhan di sini. Sampai sekarang belum ada yang mau masuk. Maaf ya, kayaknya Cak Warto begini Pak, orang Jawa Timur biasa Pak. Ya, orang Jawa Timur beginilah ya mulutnya. Tapi insya Allah hatinya lembut. Gimana Pak? Enggak apa-apa, enggak harus mengiyakan saya. Bapak tidak harus membenarkan saya, tidak. Dan jangan percaya sama saya. Ini hanya tukar pengamal. Mudah-mudahan ini bisa apa ya, minimal buat hiburan aja lah. Ya kalau nggak ada masalah buat hiburan aja lah gitu. Gitu Pak Redi, tapi kalau mau ditanggapi ya monggo nggak apa-apa. Itu kira-kira begitu masalah ujian tadi. Iya, alhamdulillah. Cukup puas sudah ada jawaban. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, yang lain boleh. Iya. Boleh. Monggo kopinya kalau mau nambah. Sedikit Pak Kiai. Ya. Tolong dibantu Pak Lukman. Aduh, ya, ya. Saya ini jiwanya masih jiwa muda Pak Kiai. Jadi rasa iri terhadap orang itu masih ada gitu Pak Kiai. Apalagi sesama di dunia pekerjaan ini terkadang dia itu kok lancar aja gitu loh Pak Kiai. Sedangkan saya tuh ujiannya ada lagi rasa iri kayak gitu tuh masih ada Pak Kiai. Bagaimana ya bahasa intinya? Ya. Intinya iya untuk melawan rasa iri gitu. Rasa iri. Dia itu yang sampai rasa iri itu ya dari bapak sama iya itu sih terkadang ya sesama teman kan kok dia lancar terus nih gitu kan, sedangkan saya ada aja nih ujiannya. Tapi kan setelah tadi Pak Kiai sampaikan mengenai ujian itu kan akan ada terus Pak Kiai selama kita intinya sabar gitu Pak Kiai. Nah untuk menghilangkan melawan rasa iri terus kecewa ini orang nih kok lancar terus itu gimana ya Pak Kiai ya? Karena kita ini kan masih jiwa-jiwa muda, jiwa petarung kan Pak Kiai. Kalau Iya, kalau misalnya hantam gitu. sliding cut. Begitu Pak Kiai izin. Ya. Siap. Kenapa kita suka iri? Ya itu kalau nggak iri bukan manusia namanya. Manusia itu punya sifat itu, iri. Karena melihat orang lain kepengen kan? Iya. Kepengen baik itu kan baik ya. Cuman jangan sampai iri itu membuat kita jadi kendor semangatnya atau apalagi sampai menjadi dengki ya. Awalnya emang iri, lama-lama dengki gitu kan. Itu. Kadang-kadang orang kayak saya nih, saya melihat dia Habib ini baik nih, doanya makbul. Saya iri. Ya kan? Saya iri. Nah, kemudian saya kepengen nih, karena saya kepengen kayak dia nggak bisa. Habibnya baik, bukan orang jelek. Saya kadang-kadang sifat hasut saya muncul, menghasut orang lain. Habib itu begini, gini supaya orang
Jadi kalau ada orang iri, orang hasut, itu belum tentu orang itu jelek. Bisa jadi saya yang iri itu kepengen nggak keturutan gitu. Itu dampaknya bisa jadi dengki, bisa dulu ya. Nah, itu yang nggak baik. Tapi kalau iri, kok itu orang baik banget, saya pengen kayak dia, cakep. Iri itu bagus. Itu ya, bagus. Nah, kemudian yang harus ya kembali kita bangunkan kesadaran kita. Kita ini siapa? Kan kita ini manusia. Wa khuliqal insanu dhaifah. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan dhaif, lemah, rapuh. Artinya tidak semua orang punya kemampuan yang sama dalam segala bidang. Mungkin saya di bidang ngelas, saya punya kemampuan ngelas, memang satu tukang ngelas ya. Saya di Pertamina kerjanya dulu, di PT Arun Aceh, saya pernah di Aceh lama. Nah, karena kemampuan yang berbeda-beda itulah sehingga kadang-kadang orang memiliki sesuatu yang berbeda. Kan kemampuan bergaul, kemampuan memiliki apa ya namanya relasi, itu pengaruh Pak. Kita ini berbeda loh semua. Saya justru sekarang saya yang bingung melihat Pak Reddy. Kalau dibandingkan dengan saya harusnya iri dengan Pak Reddy tuh. Ya Allah, Pak Reddy ganteng, gagah matu, badannya seger gitu loh. Pak Reddy diuji bertubi-tubi aja badannya seger gitu. Bagaimana kalau sampai ujian selesai? Ini saya diuji aja bisa kayak gitu. Iya. Masuk akal. Hah? Masuk akal. Masuk akal gimana? Iya. Ya aku dikira saya nggak berakal. Loh, kalau yang ngomong begitu Mbah Nur ini loh, ya kan udah peot, udah itu, apa ya? Pak Reddy, bingung saya kadang. Bagaimana kalau sudah nggak ada ujian nanti? Iri saya Pak. Tapi saya jadi nggak iri karena apa? Saya sadar, saya bukan Pak Reddy. Betul nggak? Jadi Pak Reddy itu diuji berturut-turut aja masih seger. Beda dengan saya, coba kalau saya diuji kayak Pak Reddy. Pelenggar udah saya. Alhamdulillah. Enggak, ini memang saya bahasanya kayak begitu Pak Reddy. Saya sadar. Tapi sayang, kenapa saya nggak minder sama Pak Reddy? Enggak. Ngapain minder? Dia gua gede tinggi, enggak minder saya. Makanya biasa aja kayak orang udah sering akrab kan. Iya. Emang dia saudara saya kok. Nah, itu saya gitu Pak Reddy orangnya. Jadi orang lain ini bukanlah orang lain kalau saya pandang pakai mata saya yang lain. Kalau saya pakai mata kepala ini, takut itu. Jangan-jangan Pak Reddy ini tentara, jangan-jangan pengawal menteri, kan kita nggak tahu juga. Pak Reddy belum pernah kenal, jangan-jangan pengawal menteri. Loh iya dong. Ntar tiba-tiba saya salah ngomong ditangkap, ya kan? Tapi saya nggak begitu, nggak mungkin Pak Reddy melakukan itu kepada saya karena dia saudara saya. Dan kata mbah saya Pak Reddy, menungso urip dititah podo, ning dijatah bedo. Manusia hidup itu diciptakan Allah sama. Wa khuliqal insanu dhaifah, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Mimma imahin, berasal dari setetes air yang hina. Itu saya. Nggak tahu Pak Reddy. Sama? Sama. Tapi jatahnya beda. Kalau jatahnya Pak Reddy diuji aja seger. Aku nggak pernah kena ujian aja kerempeng kecil gini. Reot nggak bengek nggak karuan gini. Gimana kalau saya diuji? Jadi Allah itu maha adil. Yang tak uji Reddy aja. Nek kamu Cak Warto tak uji gak kuat. Halo. Tapi kalau nggak coba kan nggak apa, nggak harus percaya dengan saya itu, nggak kafir, nggak percaya sama saya itu, nggak harus membenarkan saya bukan orang cari pembenaran, bukan orang yang cari kepercayaan, monggo silakan.
Enggak begitu Pak, begini. Seneng saya. Masa ada seneng kok, Pak Redi serombongan datang malah bikin seru. Kan ngaji jadi seru. Iya, saya tuh luas orangnya. Enggak terlalu harus gini. Jadi gimana kira-kira Pak? Cocok begini. Hah? Cocok. Cocok lah, iya lah berarti gimana? Jatah kita beda Pak. Kok saya ngiri Pak Redi, mau biar saya konser saya. Nggak kejangkau dengan kemampuan saya. Allah berikan kemampuan saya berbeda dengan kemampuan Pak Redi. Kok saya ngiri kalau sampean merusak diri sendiri dong. Tahu diri lah, saya mau ngiri sama dia. Tapi dia sama. Kok kita sama-sama bisa ngobrol bareng, bercanda bareng, walaupun baru ketemu. Asik kan? Asik. Nah, kita hidup pengen asik apa pengen enggak asik? Oh, monggo, silakan Pak Redi. Udah, nanti gampang. Ya, nanti ke depan tambah akrab kan gitu ya. Kalau sekarang udah nggak akrab, nanti ke depan bagaimana? Iya. Mau yang lain boleh. Saya nggak pernah batasin tamu. Tanya ini mereka tahu. Iya. Mereka biasa pulang subuh biasa. Oke. Yang lain teman-teman. Oh, ujian. Oh iya ujian ini. Ujian. Iya. Ini tadi tentang ujian ya. Iya. Berarti kan ada sudut pandang baik, buruk. Iya. Ya sudut pandang ya itu. Berarti tadi ada ayat ya, yakruju minadzulumati ilan nur tadi kan. Oh nggak ada. Tadi kan Pak Slamet ya? Iya. Ya, Pak Slamet. Pak Slamet. Selamat. Ya. Tadi menyangkut dengan khotbah juga. Tadi yakruju minadzulumati. Ilan nur, ya khruju minat zulumati ilan nur. Dia mengeluarkan dari kegelapan menuju terang, cahaya terang benderang. Berarti ada iman, ada kafir. Kayak ibarat kalau di alam semesta ini ada gelap, ada terang. Ada gelap, ada terang. Iya. Padahal kita salah sudut pandang. Gelap, terang itu kan nggak ada. Gelap terang. Nggak ada. Kalau ada, bisa dibuktikan bersamaan. Ini gelap, ini terang. Buktinya nggak ada itu. Ya. Yang bagaimana? Lanjut. Ya. Berarti kita harus cari titik tengahnya, harus gimana kalau gelap terang nggak ada, itu sikap kita itu. Kalau gelap dan terang? Ya, Tidak ada. Sikap kita bagaimana? Iya. baik buruk nggak ada itu. Baik dan buruk tidak ada. Kembali ke sudut pandang. Sudut pandang di dunia ini sudut pandangnya manusia. Karena memang manusia disuruh di dunia. Betul nggak? Yeah. Terang gelap itu yang ngomong kita. Bagi Allah ada pengaruh nggak terang sama gelap? Nggak ada. Tidak ada. Ketika terang dan gelap dua-duanya tidak bisa dibuktikan, sebetulnya ya kalau cara rasional ini kalau kita matikan kita akan bilang gelap, itu sudah bukti sebetulnya Pak. Cuman kalau gelap itu bentuknya kayak apa ya nggak bisa, ya kan? Karena nur kan, ini pancaran nur, pancarannya yang ada. Tapi yang sekarang buktinya sekarang namanya apa? Terang. Tapi kalau ini dimatikan nanti zaman akan terbukti namanya gelap. Sebenarnya ada bukti, cuman kan tidak berupa benda. Gitu. Jadi zat, energi kayak angin kan juga begitu. Kita lihat tiupannya. Ini ya pancarannya, buktinya itu dari adanya pancaran itu. Begini. Karena sudut pandang manusia itu sudut pandang genap, ada terang, ada gelap, ada baik, ada buruk, ya. Dari dua sisi ini, ya sisi ini ada ujung, ada pangkal. Antara ujung dan pangkal ada tengah-tengah, titik tengah. Nah, inilah Rasulullah yang menyatakan, khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan apapun adalah tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah itu kalau dulu sekolah adalah keseimbangan. Kalau mau nyari titik tengah suatu benda, kayak ini 4 persegi panjang. Kalau mau nyari titik tengahnya, teori mencari titik tengah. Kalau 4 persegi panjang, ini harus ditarik garis diagonal.
sudut sama sudut. Ya, sama sudut, garis diagonal. Pertemuan dua garis diagonal itulah titik tengah. Gitu bukan? Iya. Itu kan teori, Pak. Teori. Berarti dengan teori itu titik berarti ada. Iya. Dengan teori itu berarti titik ada. Sama cahaya ini memang nggak bisa kita wujudkan itu. Tapi dengan teori ini dinyalakan terang ini kan ada. Setelah kita matikan gelap ada. Tapi membeda mana ini? Gelap itu ada di mana? Yang kita nggak tahu, sama titik tengah. Kalau teori 4 persegi panjang, tarik garis diagonal. Nah, pertemuan garis diagonal itulah titik tengah. Teori kan? Teori. Coba praktekkan. Carikan satu titik tengah ubin yang 40 cm itu. Ketemu titik tengah? Ketemu Pak ini, cek. Ternyata itu bukan titik. Yang kita lihat adalah sebuah lingkaran kecil. Karena masih ada garis tengah. Ukur, masih ada diameter. Itu lingkaran bukan titik. Berarti ada di tengah lingkaran itu titik tengah masih. Apalagi kalau kita pakai kaca pembesar. Jelas. Nah, titik tengah itu kita yakin ada. Tapi nggak kelihatan. Ya. Jadi sebaik-baik urusan itu yang ada tetapi nggak kelihatan. Tidak bisa diterima oleh indera kita. Dalam kehidupan kita kan cuma satu yang begitu. Titik tengah itu. Satu titik. Tuh. Kalau ke toilet di situ bisa cuma nggak ada pintunya. Di bawah ada Pak toilet. Ada. Itu ada itu di itu. Toilet bebas. Jangan malu-malu udah. Lewat sini aja. Lewat sini. Lewat sini. Oh mau lewat sana boleh, lewat sini boleh. Di sini biasa Pak. Bebas saja. Jadi kembalikan ke titik tengah. Makanya orang bertakwa itu harus alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi kalau Allah jangan ketemu malah. Yang gaib. Kalau nggak beriman namanya gaib nggak ketemu. Ya. Gaib kata kita nggak ada. Gitu Pak, kira-kira. Temukan dia selesai. Ya. Makanya kita harus Islam. Bukti keislaman kita itu waktu dalam rahim. Semua kembali ke titik. Terus yang dicukupi kita. Nah makanya kalau kebutuhan itu la Buddha, tidak bisa tidak. Tapi kalau keinginan harus dikendalikan. Kita umumnya kadang-kadang kalau udah kepengen lepas kendali. Itu paksakan diri. Nah, keinginan itu identik dengan gaya hidup. Seberapapun rezeki yang kita terima hari ini, kalau digunakan untuk kebutuhan hidup cukup. Kebutuhan kita nggak banyak Pak. Pak Reddy punya uang 5 juta sekarang. Saya 50.000. Saya berani taruhan sama Reddy. Kita sama-sama itu di seberang ada rumah makan Padang siang malam kan. Samping mall tuh. Seberang mall. Habiskan tuh uang 5 juta, saya tak nghabiskan 50.000 menang siapa? Ayo habisin. Gak kuat Pak. Gak kuat. Betul nggak? Kebutuhan kita ternyata nggak banyak, nggak sebanyak itu kebutuhan kita. Keinginan kita itu loh. Iri kan faktor keinginan. Orang dia jatahnya banyak, bisa beli mobil baru wajar loh. Kita bisa NMAX kan udah cakep. Kita udah naik NMAX kan udah cakep, memang jatah kita NMAX. Kebutuhan kita sudah terpenuhi. Cuman kadang-kadang ya tadi itu. Kita nggak sadar kalau jatah dia beda dengan jatah kita. Gitu. Banyak Pak, banyak orang yang jatuh gara-gara. Jadi kalau saya kalau pengen itu ya coba jangan, kalau merasa diuji terus dibalik dong, jangan diuji terus. Itu. Sini orang, saya udah lama puluhan tahun Pak saya meninggalkan usaha. Begini tiap hari itu. Dan alhamdulillah saya berhenti jadi pengusaha
udah nggak kontraktor, udah nggak pernah tender, nggak pernah ngerjain proyek, nggak pernah kerja apa-apa, nggak pernah. Malah sekarang jadi bangsawan. Bangsa tangine Awan. Jadi kalau bangun siang, sampean kalau kesini pagi nggak ketemu sama saya. Karena kalau pagi tidur. Nah orang bilang gini hari masih tidur, emang apa? Rezekinya keburu dipatok ayam. Saya jawab, biarin aja. Seberapa sih ayam matok rezeki saya? Serakah amat kita. Kita belum pernah melihat ayam bawa kantong kresek. Jangan terlalu serakah lah, sampai takut rezeki dipatok ayam. Pantesan iri mulu sama orang. Rezekinya aja takut dipatok ayam. Saya emang enggak, jadi orang lewat baru bangun kan, iya gini hari baru bangun, dan suruh apa? Kan orang-orang pagi-pagi bangun pada kemana kayak, lu manggil gua ustad, manggil gua kiai, pagi-pagi suruh kemana-mana, gua ini kiai apa kuli macul? Lu panggil kiai, lu kok? Iya kan? Bener Pak, sampai takut banget gak dapet rezeki. Saya alhamdulillah Pak, puluhan tahun nggak begini. Kalau Bapak pernah melihat saya agak lamaan dikit, mungkin baru percaya kali. Tanya dia yang biasa kesini ngelihat saya. Kebetulan Pak Redi dan kawan-kawan kesini, saya lagi begini. Coba kayak Dedi, kayak Romo. Saya nggak lagi begini. Saya ada tempat duduk dulu. Gue nggak pernah kemana-mana, udah di situ aja ngopi, ngerokok. Karena kebetulan yang nikmat saya kopi sama rokok. Saya nggak bisa seger kayak Pak Redi makan apa aja bisa, saya sudah nggak bisa. Tapi yang nikmat hanya ini, karena nggak pakai ngunyah. Saya syukuri, alhamdulillah saya nggak ngunyah-ngunyah yang keras. Tuh. Untuk saya saat ini Pak Redi, saat ini sekarang di sini, begini doang nih. Nikmat banget Pak. Cobain nggak boleh? Tuh, nyeruput kopi dah. Alhamdulillah, apalagi kalau kita sambil nyender ini. Ya salam. Buka deh pecinya. Biar jangan dipanggil kiai. Enak Pak, udah Pak. Mau ngapain? Loh, ngomongin nikmati hidup harus nunggu Pak punya uang banyak. Iya kalau punya uang banyak, kalau enggak, kapan saya menikmati hidup? Ini. Ya Allah ya. Ya Allah. Kopi. Kenapa Pak Redi ngeliatin saya begitu? Cobain buktikan. Kalau kita beda pagi. Kalau ada panggilan ya, tutup aja ya. Kerja. Iya. Buktikan ya sebenarnya. Iya begitu. Loh, saya punya pengalaman gini Pak Redi. Saya bukan mau ngajak tukar pikiran, saya mau ngajak tukar pengalaman aja. Sering. Makanya susah dibantah karena pengalaman saya. Dengan pengalaman itu saya mengalami, saya merasakan. Dengan rasa, kita sepakat rasa itu tidak pernah bohong. Kalau masih katanya opini itu bukannya fakta itu. Apa yang kita lihat ini juga bukan benar ini, masih sudut pandang, perspektif itu. Coba tanya, ini handphone kan, tanya handphone itu apa? Nanti kan Pak Redi sama Dedi jawabannya beda. Jawaban dia beda lagi, sudut pandang. Yang benar mana ya? Saya gampang, simpel. Pak, HP itu apa? Ini. Kalau nggak percaya, buktikan aja. Simpel kan? Bener, baik itu simpel, tapi dibikin ruwet sama pikiran kita. Hidup ini simpel. Ini jangan takut mati ngerokok, mati nyalain lagi. Jangan takut. Apa bilang nyalain lagi? Mati nyalain lagi, ngapa takut mati ngerokok? Mau mati itu katanya pasti.
Jangan takut mati. Kalian lagi kalau Saya mati. simpel orangnya Pak. Saya nggak mau dalil-dalil, ngedabrus, dalil, dibanyakin buktinya nggak ada. Saya sampai bilang sama Pak Dedi kemarin ya Pak Dedi ya. Kalau kalian belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisik kalian, nggak ada gunanya. Berisik doang. Ngomongin ini, ngomongin itu. Ribet. Bener itu simple. Itu saya Pak. Jadi pengalaman saya orang Tuban, Jawa Timur. Jadi pernah tempat saya. Orang Pantura saya. Ya. Saya ada rumah yang di dekat alun-alun, ada rumah tinggalan orang tua di Sunan Bonang. Ya, di alun-alun itu seberang ada Bum. Pantai itu dulu pelabuhan besar, bandar. Itu banyak nelayan, Pak. Banyak nelayan. Tetangga saya rata-rata nelayan. Hanya karena kebetulan orang tua saya aparat. Kalau zaman dulu Danres, Pak, bapak saya. Danres, kalau sekarang Kapolres ya. Sekarang Kapolres. Jadi nggak nelayan saya. Nah, cuman tetangga saya banyak nelayan. Ya baunya rada gitulah. Makanya kemudian nggak ditempatin rumah itu kan, pindah yang tempat kita itu yang sekarang dari pondok pesantren. Rumah yang kelahiran saya asli dibangun pondok pesantren asa ada. Dulu waktu di nelayan tuh ada nelayan Pak, biasa di rumahnya itu kayak itu terus ada musola, terus rumahnya ada kayak teras gitu lah kita untuk ngadem-ngadem gitu, balik ada baliknya. Ngantai Pak rokokan ngopi siang-siang habis zuhur ya. Temennya mondar mandir, ada yang bawa jala, bawa itu. Cak, gak ngelaut ah? Enggak lah lapung. Oh iya pakai itu. Wah, aku semarin ngelaut, aku kemarin ke lelangan. Yang laut mana yang pakai? Jadi bang, kalau kayak kita cak itu kalau Jawa Timur cak ya, bahasa kitanya bang. Bang, nggak ngelaut ah nyarikan. Udah tadi. Saya baru habis sholat duhur, habis pulang dari lelang. Berarti habis dapat duit dong. Dari lelangan habis jual ikan. Ayo bang, laut mana bang? Lah lapung laut. Mau ngapain kalau udah bisa lelangan, mau ngelaut lagi. Ya biar duitnya banyak. Nah itu belum itu aja belum dipakai kok. Ya udah dicari lagi. Nanti ini buat apa duitnya? Ditabung. Buat apa ditabung? Biar bisa beli kapal lagi. Lu kalau beli kapal, biar kapalnya dua. Lah siapa yang mau? Kan nanti saudara kita nggak punya kapal, biar dia bisa pakai. Kan lumayan dapat penghasilan dari situ. Oh iya. Bangun, nanti uang masih banyak. Terus buat apa uangnya? Tabung. Terus ya udah nanti buat beli kapal lagi. Jadi kapalnya 3. Kan enak kalau duit zaman banyak. Buat apa itu? Ya biar kita bisa menikmati hidup. Biar bisa menikmati hidup. Apa jawabannya nelayan? Oh alah, cok gitu itu. Kawan gitu, cok. Gitu kalau Jawa Timur orang saya. Cok, ini tak ada nih, lunggung ini loh. Delok nanggung, lihat saya. Tuh, saya begini ini udah nikmat. Lah kok nikmatin hidup nunggu punya kapal 3? Iya kalau keburu punya kapal 3, kalau kena ombak mati. Kapan nikmatin hidup? Jawabannya cuma kayak gitu. Iya. Kira-kira. Nah itu loh hal-hal kayak gitu yang membuat kita merasa diuji terus-menerus. Padahal kita yang selalu angan-angan. Makanya harus dikendalikan. Itulah peran agama gitu, mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Kayak tadi kriteria mati tadi ya, ada 3 tadi kalau dijelasin itu, tapi nggak tuntas. Ada mati membawa dosa, ya. Ada mati membawa taat. Terus ada mati membawa apa? Ridho. Sebetulnya nggak usah begitu-gitu amat lah. Ada ayat, tolong saya nggak, saya bukan penghafal Quran, tapi biasanya kalau saya ngomong di Quran ada. Tapi saya bukan penghafal Quran, Pak. Ada ayat bunyi yang gini. Al yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wa
Ya, Banun. Malun wala Banun. Ada itu. Itu aja cakep tadi sebelumnya kalau bicara kematian. Kalau kembalinya ke sana. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari nanti tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Jadi harta dan anak yang gak ada gunanya, Pak. Mau dikira untung punya anak. Saya nggak pernah merasa untung punya anak itu. Karena amanat aja, karena ujian aja. Jadi harus saya garap, saya sikapi. Ujian itu harus saya kerjakan dengan baik. Udah. Bayangkan saya punya anak perempuan, saya rawat dari bayi, Pak. Sedang mengkel-mengkelnya, diminta mau orang. Ada apa coba? Tolong, tambahan yang bisa. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Artinya yaitu pada hari ketika tidak berguna. Ada lanjutannya nggak mungkin itu. Bentar. Baru koma itu sampai titik kalau betul. Ya, bentar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Illa man atta biqalbin salim. Nah, itu sampai titik dong. Ya, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh. Jadi pada suatu hari nanti nggak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali orang yang kembali menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih. Kalau sekarang hati kita penuh dengan itu, bagaimana nanti kita kembali? Software, mindset selamat tinggal, software, Mindset. install ulang, kembali pada setelan pabrik, selesai urusan. Kita hidup ini ada yang punya, pasti diurus, kembalikan kepadanya. Jangan dipikirin sendiri, ruwet, disikapi aja. Kita harus, kan petarung tadi ya, kami ini petarung, keren, buat setuju banget. Saya udah nggak berani tarung, Pak. Nggak berani saya, kalau nggak berani saya. Jangan diajak tarung ya. Nggak berani saya. Secara ilmu pakai. Ya. Maksudnya pertarungan secara bisnis, bukan pertarungan secara fisik. Iya, pertarungan secara bisnis. Iya, mau secara apapun saya setuju. Hidup ini harus menjadi petarung. Boleh nggak saya nanya? Enggak, saya nanya. Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Saya nggak terlalu penting jawaban itu. Karena saya yakin mungkin pertanyaan saya jauh lebih penting lah daripada jawaban itu. Tapi kan boleh dong. Kan ujian masa nggak ada pertanyaan ya kan? Sebetulnya sekolahan uji kita itu penting nggak sih? Penting. Ya kan? Kan ujian saya, jawabannya nggak penting buat saya. Mau itu buat dia kok. Guru-guru kan nggak penting jawaban itu. Yang penting ngasih soal ujian aja, lu kerjain aja kan gitu ya. Jadi, bagaimana sih karakter petarung sejati itu? Bagaimana karakter petarung sejati? Tahan banting. Tahan banting. Tahan banting. Tahan banting. Tahan? Tahan banting. Itu baru demen saya. Itu jawaban keren tuh. Simple. Sering nonton tinju apa? Sering nonton tinju apa? Yang itu ya? MMA. MMA. Big martial art. Betul nggak? Iya. Kau udah jatuh, bangun, ayo, jatuh lagi, bangun lagi, jangan jatuh melebrek. Ya, Iya. keren. Tahan banting. Jangan kalah sama penyanyi dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu. Mengejarmu aja jatuh bangun kok. Itu. Kenapa harus pusing? Jatuh, Pak, bangun. Petarung kamu. Mentok di sini, cari jalur lain, cara lain. Kalau pakai tendangan nggak kuat, pukulannya diperkuat.
Asam urat Pak. Nah. Kolesterol. Asam urat Pak, kolesterol lumpuh. Pakai sundulan. Jangan banyak jalan menuju sukses. Kegagalan di langkah awal adalah kesuksesan di langkah berikutnya. Amin. Iya amin lah, masa nggak amin? Bangkit, tahan. Ganti. Keren dulu nih Pak Sawan yang Mas Sawan. Siapa tuh yang berat? Paling berat. Pak Ibron. Keren tuh, gue demen tuh. Simpel jawabnya, tahan banting. Wah, mantap. Bener, itu yang kita mau anak muda. Jangan kayak saya mah umur udah 69, mau kayak sampean nggak kuat saya. Ya kan? Keren, gue demen.